Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginius Mario Beda, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Baru tahun 2025, golongan 3, angkatan 7, kelompok 2, dengan nomor daftar hadir 19. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas individu saya sebagai berikut, yaitu tugas jabatan fungsional perawat ahli pertama. Dalam Permen Pan RB nomor 35 menjelaskan uraian tugas perawat ahli pertama itu sangat luar biasa, banyak 51. Namun sesuai dengan yang saya amati, pengalaman saya di lapangan, saya mengambil 5 isu sesuai dengan tupoksi perawat ahli pertama yang menurut saya belum begitu optimal dilaksanakan. Dari 5 isu yang saya ambil, yang pertama bisa dilihat di atas. Yang pertama, belum optimalnya mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular, yaitu seperti penyakit-penyakit diare atau TBC. Yang kedua, belum optimalnya melaksanakan deteksi atau penemuan kasus baru pada individu atau pasien. Itu bisa pada pasien-pasien dengan istilahnya dengan riwayat keluarga penyakit-penyakit kronis, hipertensi, DM ataupun stroke. Yang ketiga, belum optimal melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu atau pasien. Ini juga berkesinambungan dari penemuan kasus itu. Ada beberapa pasien yang memang masuk dalam penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi atau DM, itu belum patuh dalam kontrol ulang kontrol rutinnya. Yang keempat, belum optimal melakukan pendidikan kesehatan terhadap individu tersebut atau pada pasien-pasien tersebut. Itu menurut saya itu belum optimal untuk memberikan pendidikan kesehatan sehingga ada rasa atau ada pengetahuan dia, kesadaran dia untuk melakukan rutin kontrol. Yang kelima, belum optimal melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan, terkhusus dalam melaksanakan asuhan keperawatan di puskesmas. Baik, dari 5 isu ini saya akan menapis atau menyaring menggunakan APKL, yaitu aktual, problematika, terus kelayakannya dan layaknya. Pada analisis ini bisa dilihat pada tabel yang di atas. Di sini mendapat perankingan ada nomor 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Nah, di sini pada perankingan pertama yaitu belum optimal melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu. Ini saya mengambil ini sebagai perankingan pertama karena ini sudah terjadi, maksudnya pada pasien-pasien yang istilahnya dengan penyakit-penyakit kronis itu jarang untuk rutin kontrol. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang memang nanti ada keluhan baru kontrol kembali. Nah itu sehingga mendapat penilaian atau perankingan nomor 1. Yang kedua, belum optimal mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga pasien dengan penyakit menular. Ini saya melihat juga pada pasien-pasien TBC ataupun pasien-pasien diare itu belum mendapatkan informasi-informasi pencegahan untuk penularan penyakit. Pada urutan ketiga bisa dilihat di atas, itu belum optimal melakukan deteksi dini atau penemuan kasus baru pada individu. Ini di lapangan saya melihat sepertinya kurang untuk menemukan pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit kronis
sehingga menempatkan perankingan ketiga. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut pada slide berikut. Bisa dilihat di atas, di tabel di atas, dari 3 isu yang sudah dianalisis menggunakan APKL, kembali saya analisis menggunakan analisis USG. Dari tabel ini kita bisa lihat mendapatkan perankingan yang memang mana perlu urgent, yang mana perlu ditangani terlebih dahulu, yaitu pada isu pertama, dilanjutkan pada isu kedua, dan dilanjutkan pada isu ketiga. Untuk isu pertama itu yang belum optimalnya melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan individu. Ini saya melihat pada pasien-pasien yang memang sudah punya penyakit kronis seperti hipertensi, DEM, itu memang perlu pengendalian kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Baik, kita lanjut. Dari 3 isu tadi, yang menjadi prioritas saya ngambil isu belum optimalnya melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu atau pasien. Di sini kita bisa menarik, menganalisa atau menarik kerangkanya menggunakan wishbone atau tulang ikan, atau menggunakan 4M, yaitu man, material, method, dan mesin. Di sini bisa kita lihat pada materialnya, di situ ada yang memang belum dilaksanakan, seperti belum tersedianya kartu kontrol. Untuk man-nya, kurangnya pemahaman petugas kesehatan tentang penyakit kronis atau penyakit yang memang butuh pengendalian rutin, sehingga mencegah komplikasi yang terjadi pada pasien tersebut. Untuk metodenya, itu belum adanya SOP atau alur pelayanan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes mellitus. Untuk mesinnya, belum adanya pelaksanaan atau belum ada pelayanan digital untuk membantu dalam kontrol rutin pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ini. Baik, pada pokok masalah atau isu utama ini kita ngambil sebagai alternatif pemecah masalahnya dari akar masalah yang kita sudah temukan. Saya mencoba untuk alternatif pemecah masalahnya. Yang pertama, kurangnya pemahaman petugas kesehatan tentang penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, DM, dan pengendalian atau kontrol rutinnya, sehingga mencegah komplikasi yang terjadi pada pasien tersebut. Alternatif pemecah masalahnya yaitu melaksanakan sosialisasi tentang penyakit kronis dan pengendaliannya. Untuk akar masalah yang kedua, belum adanya SOP atau alur pelayanan pada pasien-pasien kronis. Di sini untuk alternatif pemecah masalahnya bisa membuat SOP atau menyusun SOP pelayanan pada pasien-pasien penyakit kronis. Yang ketiga, belum tersedianya kartu kontrol. Ini membantu dalam membantu pada pasien sehingga bisa pasien-pasien tersebut ingat untuk kontrol. Jadi bisa pada alternatif pemecah masalahnya membuat kartu kontrol. Yang keempat, belum adanya SOP digital untuk membantu kepatuhan pasien dalam kontrol ulang. Ini mungkin membutuhkan kerjasama yang luas. Namun pada alternatif pemecah masalah ini saya akan mencoba membuat video edukasi atau video yang berisi
sosialisasi atau pendidikan kesehatan untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan kontrol rutin dalam pencegahan komplikasi yang lebih jauh pada pasien-pasien tersebut. Itulah alternatif pemecah masalah dari pokok masalah utama yang saya temukan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kurang lebihnya dari presentasi saya ini. Terima kasih. Selamat siang.